Halo teman-teman, kembali lagi di channel 11 Hardware dengan Bumi di sini. Dan kali ini kita kedatangan sebuah laptop dari Asus, yaitu Asus VivoBook X505ZA. Ini adalah laptop dari keluarganya VivoBook series. Yang kita tahu VivoBook punya laptop yang bodinya ramping, ya, desainnya bagus, dan bobotnya ini cukup ringan, yaitu sekitar 1,6 kg aja. Dan ini adalah paket penjualan dari Asus VivoBook. Kita dapat bonus tas laptop dari Asus. Dan laptop ini menggunakan daleman Ryzen 3 2200U dengan GPU RX Vega 3 di dalamnya. Nah, seperti apa sih performa dari Asus X505ZA ini? Namun sebelum kita mulai videonya, subscribe dulu dong channel 11 Hardware dan follow Instagram kita di @11.hardware. Keluarga Asus X505ZA ini di Indonesia terdiri dari beberapa varian. Ada yang pakai Ryzen 7 2700U, Ryzen 5 2500U, dan yang kita pegang ini adalah seri paling bawahnya yang menggunakan Ryzen 3 2200U. Harga laptop ini sendiri sekitaran 6,2 juta rupiah. Dengan spesifikasi prosesor Ryzen 3 2200U dan Radeon RX Vega 3. Nah, yang disayangkan nih RAM dari laptop ini yang masih 4 GB single channel. Padahal kita tahu sendiri AMD Ryzen ini akan lebih optimal di konfigurasi dual channel. Namun untungnya laptop ini sudah diberikan Windows 10 original. Nilai jual Asus X505ZA ini adalah visual dan mobility-nya. Punya tampilan yang oke dan punya bentuk yang ringkas supaya mudah dibawa-bawa. Asus X505ZA walau bentuknya cukup besar tapi punya bodi yang ramping. Laptop ini cukup tipis di kelasnya yang memiliki ketebalan 20,35 mm atau sekitar 2 cm aja. Bobotnya juga ringan sekitar 1,68 kg. Beda sekitar 0,1 kg doang sama Asus ZenBook 15 yang baru launching kemarin. Dengan bodi yang ramping tersebut, laptop ini enak buat dipakai di atas paha dan ditambah lagi charger bawahnya ini juga ringan. Bentuknya mirip dengan power bank. Laptop ini sebagian bodinya berbahan dasar plastik. Di bagian bodi luarnya dikasih lapisan bertekstur yang nggak mudah ninggalin bekas sidik jari. Di bodi bagian dalam juga ada semacam lapisan totol-totol di sekeliling keyboardnya. Lalu di bagian palm rest-nya ini juga ada semacam finishing brush aluminium gitu, walau sebenarnya ini cuma plastik. Untuk keyboardnya ini, travel distance-nya ini cukup pendek. Saya pribadi sih agak kurang suka. Cuma ini masalah belum terbiasa aja sih. Lalu untuk touchpad-nya ini ukurannya lumayan gede. Terus touchpad-nya ini cukup presisi walau kadang masih agak liar. Nah, selanjutnya kita ke bagian layarnya ya. Layar laptop Asus X505ZA ini berukuran 15 inch dengan resolusi yang masih di 1366x768 pixel. Bezelnya menurut saya udah cukup kekinian ya, walau belum tipis-tipis amat. Tapi udah keren sih untuk budget segini, di mana rasio layar ke bodinya bisa mencapai 81%. So, layar 15 inch pada laptop ini punya ukuran yang lebih mini. Ukurannya mirip dengan laptop ukuran 14 inch pada umumnya. Nah, panel layarnya ini sayang sekali belum IPS. Masih pakai TN panel yang viewing angle-nya tidak terlalu luas. Tapi untuk kualitas gambar yang dihasilkan udah cukup bagus kok, selama posisi kita menghadap ke layar laptop tuh udah pas. Lalu di bagian bawah layar terdapat logo Asus dan di bawahnya ada logo Sonic Master. Yap, Asus Sonic Master cukup memberikan performa audio yang baik pada laptop ini. Suaranya jernih dan lantang. Oh ya, speakernya terdapat pada dua sisi di bagian bawahnya ini. Sedangkan untuk I/O-nya pada bagian kanan laptop kita akan menemukan card reader, audio combo jack, dua buah USB 2.0 dan Kensington lock. Lalu di bagian kiri laptop terdapat charging port, LAN port, HDMI port, USB 3.1 dan USB Type-C. Untuk bagian dalamnya saya sendiri kurang tahu, bisa di-upgrade RAM-nya atau ditambah SSD M.2-nya atau tidak. Karena pas saya mau coba buka cover bawahnya ini keras sekali. Dan sekilas saya lihat berbeda dengan cover bawah laptop kebanyakan. Yang ini nampak cover bawahnya ini menempel dengan motherboard. Saya nggak jadi membukanya karena terasa agak riskan. So, saya saranin ke service center-nya jika ingin upgrade RAM. Nah, selanjutnya kita bakal bahas performanya ya. Kami tes performa laptop ini menggunakan RAM 4 GB bawaannya. Walau cuma pakai RAM 4 GB untuk melakukan pekerjaan ringan sih, laptop ini udah sangat mumpuni. Buat dipakai office, browsing-browsing, ataupun buat streaming YouTube video 1080p 60 fps juga nggak ada masalah. Semuanya oke dan lancar. Dan ini adalah skor Cinebench R15 dan skor 3D Mark Firestrike-nya. Kalau kita lihat skor 3D Mark Firestrike-nya sedikit di bawahnya prosesor desktop yaitu AMD Athlon 200GE. Kita lanjut ke pengujian game. Saya coba tes pakai game yang ringan-ringan aja. Yang pertama adalah CSGO.
Di resolusi 768p settingan low plus efek AA, Asus X505ZA ini cukup lancar sebenarnya buat mainin CSGO. Rata-rata FPS-nya bisa mencapai 48 FPS. Lumayan playable sih FPS-nya, cuma kalau dipakai untuk kompetitif sih nggak disaranin. Lalu kita coba juga main game PUBG Mobile Emulator. Emunya ini pakai Tencent Gaming Buddy. Di resolusi 768p, settingan grafis smooth dan frame rate ekstrim, game ini bisa berjalan baik sebenarnya, namun sering terjadi drop FPS, apalagi kalau kita naik kendaraan. Kemungkinan karena masih pakai RAM 4GB single channel. Rata-rata FPS yang kami dapatkan sekitar 40,1 FPS. Dan yang terakhir di game AAA tahun 2013, yaitu Tomb Raider, di resolusi 768p dan settingan low, ternyata game ini bisa berjalan optimal dengan average 46,2 FPS. Lancar baik di in-game benchmark ataupun pas lagi in-game-nya. Di tempat yang ramai battle-nya juga tidak menemukan masalah. So, menurut kami, kesimpulannya laptop Asus X505ZA yang versi Ryzen 3 2200U ini bisa menjadi alternatif pilihan untuk laptop budget di harga 6 jutaan. Laptop ini punya desain yang kekinian, bodinya ramping, ringan untuk dibawa-bawa, dan cukup bisa diandalkan buat kebutuhan sehari-hari, dan cukup mumpuni juga untuk main game-game ringan. Kekurangannya mungkin RAM-nya yang masih 4GB single channel, lalu agak sulit mengakses slot DIMM-nya, dan layarnya yang belum IPS, walau sebenarnya sih di budget segini bisa dimaklumi. Jangan lupa buat teman-teman yang punya laptop ini, sharing-sharing ya pengalamannya di kolom komentar. Demikian review singkat kita mengenai Asus VivoBook X505ZA dari kami. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan jangan lupa like dan share videonya dan subscribe channel 11 Hardware. Dan sampai jumpa lagi di video kami yang berikutnya.